dilaporkan, difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami. Pemirsa, kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo terus diusut Polda Metro Jaya. Hari ini 3 saksi diperiksa dalam tahap penyidikan untuk pengumpulan alat bukti. Ketiga saksi dari pihak terlapor diantaranya Dr. Yulia Widyaningsih dan Rahmat Imran selaku juru bicara Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Kemudian ada juga seorang pegiat media sosial yaitu Sunarto. Kami ajak Anda membahasnya. Kami sudah hadirkan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau Solmed yang dikenal sebagai relawan Jokowi yaitu Sylvester Matutina dan juga Koordinator Advokat TPUA dari kubu Roy Suryo CS Ahmad Gozinuddin. Sudah bersama saya di studio. Pak Gozin, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih bersama kami. Ada Bang Sylvester di Zoom. Selamat malam Bang Sylvester, apa kabar? Malam Bang Doni, malam Bang Hosinuddin, malam Nusantara Putih. Ya. Iya, baik. Ini saya mau tanya dulu ke Pak Kosin ya soal 3 pemeriksaan saksi hari ini. Betul. Benar ya, saksi ya? Betul. Oke, komentarnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Komentarnya, ini adalah satu tayangan tontonan publik yang tidak baik karena Polda Metro Jaya telah mempertontonkan sikap yang tidak adil, tidak equal kepada klien kami yang hari ini posisinya sebagai saksi, di mana 3 klien kami datang memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya dan sesuai jadwal jam 10. Namun salah satunya, ya Sunarto ini tidak bisa diperiksa karena penyidiknya justru keluar kota. Diundang tapi penyidiknya tidak siap. Panggil, gitu. bukan diundang. Ini panggilan satu. Oke. Panggilan saksi pertama kepada Sunarto. Juga ada tadi disebutkan Dr. Yulia Widyaningsih, juga Rahmat Imran. Ya. Namun khusus untuk Sunarto ini penyidiknya tidak ada. Ditelepon keluar kota, penyidik lainnya tidak ada. Ruangan unitnya tadi kosong sehingga kami bingung begitu. Untuk Saudara Joko Widodo, penyidik Polda Metro Jaya begitu gercep datang ke Solo untuk melayani kepentingan pelapor Saudara Joko Widodo. Sementara klien kami yang hari ini dijadikan saksi pada tahap penyidikan, datang dipanggil justru penyidiknya tidak ada. Dan yang kedua, klien kami yang lain sampai hari ini baru saja selesai. Saya diinformasikan baik Rahmat Imran maupun Julia. Namun tinggal finalisasi. Tapi yang baru jelas, selesai jam berapa? ya tadi waktu maghrib baru selesai pemberkasan, tinggal nunggu teken-teken dan seterusnya. Begitu. Jadi 2 sudah diperiksa, 1 belum. Karena begitu. penyidik tidak ada. Tidak ada dan baru setelah klien kami pulang begitu, karena kita nggak mau juga kan kerjaan juga banyak begitu. Buru-buru Polda Metro Jaya penyidiknya datang untuk oh ya Pak dari unit yang lain akan siap dari penyidik lain ya itu namanya nggak profesional begitu. Justru nggak profesional atau mengkonfirmasi tidak serius? Tidak serius, tidak. Menurut saya malah serius melayani Saudara Joko Widodo. Kenapa? Karena seolah-olah ada teror besar ya yang dialami oleh kubu kami, klien-klien kami dari para saksi hari ini. Karena semua yang berkaitan dengan peristiwa itu seolah-olah akan dikaitkan dan kemudian dipersoalkan, walaupun panggilannya hanya saksi. Dan begitu kami berusaha memenuhi panggilan, bahkan Saudara Rahmat Imran tadi sakit loh, dia pakai kursi roda, datang dan siap diperiksa begitu. Tapi pada saat yang sama, Saudara Joko Widodo tidak datang ke Polda, diperiksa di Solo, terakhir katanya tidak bisa keluar kota karena alasan kesehatan. Tapi belakangan justru kita ketahui menghadiri acara reuni-reunian di Yogyakarta yang juga di luar kota. Artinya sudahlah, ini sebuah tontonan yang tidak menarik Pak bagi Gosin, rakyat. sebentar. Begitu. Ini bukan statement orang baper kan? Bukan, ini kan fakta. Kondisi yang faktual ini saya sampaikan kepada publik agar apa? Satu sisi institusi berbenah untuk memperbaiki kinerjanya khususnya Polda Metro Jaya. Sisi yang lain bahwa ini ada satu disparitas yang diberlakukan kepada klien ini sehingga publik juga ikut mengawasi, mengontrol jalannya kasus ini. Dan yang paling penting loh, ini kan kita sedang minta permohonan gelar perkara khusus di Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dan sampai hari ini belum ada respon. Belum ada respon, tetapi proses penyidikannya dikebut, dipercepat. Seolah-olah biar cepat ada tersangka. Padahal dalam proses penyidikan tak selalu ada tersangka. Karena apa? Banyak juga kasus penyidikan itu dihentikan karena tidak cukup bukti dan akhirnya di SP3. Oke, gitu. tahan dulu di situ. Ini seharusnya yang menjawab soal penyidik dan ketidakprofesionalan Polda Metro Jaya. Ya, Polda, itu dari Polda ya Ada kan? Andri Samindardi lah harusnya Ya, begitu. tapi dalam hal ini saya meminta pandangan lain dari praktisi hukum juga ini, Bang Sylvester. Apa yang bisa Anda sampaikan, Bang? Ya, mungkin apa yang dikatakan Bang Hosinuddin ada yang benar, mungkin ada yang keliru ya.
Saya sendiri mengalami waktu kemarin diperiksa di Polda Metro Jaya itu, saya juga menunggu hampir kurang lebih 2 jam lebih lah. Ya. Tapi bagi saya nggak ada masalah, ya kan. Yang penting pemeriksaannya itu tuntas dan profesional dan sesuai prosedur, karena memang ada keterbatasan kemarin waktu yang saya diperiksa itu, teman-teman penyidik itu di Solo. Ya, dan di Solo itu kenapa mereka ke Solo? Menurut hemat saya nih ya, saya nggak tahu nanti dari penyidik gimana, bahwa waktu itu yang mereka periksa di Solo itu hampir 12 saksi termasuk Pak Jokowi. Ya. Jadi makanya harus ke Solo. Dan di lounge yang katanya mewah itu bukan hanya Pak Jokowi yang diperiksa ya, tapi banyak orang lain. Jadi memang kalau saya lihat ya kan, narasi-narasi ini akan timbul. Sebenarnya mengenai kegaduhan, ya kan, mengenai masalah tudingan, gugatan ijazah palsu ini sebenarnya sudah selesai. Kalau istilah saya ini game over. Kenapa saya bilang game over? Karena memang penyelidikan di Mabes Polri ini kan sudah selesai, sudah kandas, ya kan, termasuk gugatan di PN Solo kemarin sudah ditolak atau NO, tinggal Sleman. Yang memang akan terjadi ini dengan penuh drama yang kayak begini, terus telenovela juga, baik itu tangisan dan tawa itu adalah nanti yang saat ini yang diselidiki oleh Polda. yang sekarang naik di Polda Metro Jaya atas pelaporan indikasi pidana penghasutan, indikasi pidana pencemaran nama baik, dan juga fitnah, termasuk penyalahgunaan Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan teman-teman dari masyarakat, yaitu dari relawan dan juga dari teman-teman pengacara, dalam hal ini Pradi Bersatu. Jadi maksudnya Ya, Bang jadi kalau Silvester saya itu melihat- tangisan, air mata dan drama itu sudah mulai seperti statementnya Bang Kosim tadi itu. Sudah ada yang Kenapa kabur begitu? ke luar negeri, ya sudah ada yang cuci tangan, ya kan. Nah, jadi intinya bahwa menurut saya kita lihat saja lah, ya saya juga nggak perlu marah dengan statement dan Bang Hosinudin ataupun Mas Roy Surya. Saya tahap ini saya lagi menikmati, saya nggak perlu marah-marah juga gitu loh. Kita nikmatin aja, ya kan, bahwa nanti pastinya akan banyak tersangka, akan banyak terdakwa, dan juga setelah itu akan banyak narapidana yang masuk penjara gitu loh. Kok yakin sekali ini Bang yang saya bilang Silvester tadi bahwa- kayak udah jadi penyidik aja nih Bang? Nah itu saya malahan kalau Mas Roy lebih banyak lagi, dia penyidik, penasihat hukum, kemarin perancang busana. Nah ini kan juga dalam rangka ya mari kita sama-sama ya kan mendudukan sesuai porsinya aja. Kalau saya lebih melihat daripada drama-drama ini adalah yang saya bilang tadi, sebagai orang hukum juga biasanya, bukan saya peramal ya kan, apa yang terjadi mengenai pencemaran nama baik, fitnah ya kan, terus pelanggaran Undang-Undang ITE, penghasutan, biasanya hampir 100% itu akan ada penetapan tersangka, terdakwa dan narapidananya, itu udah hampir jelas ya. Ya, tapi kan Kalau kita tidak masalah boleh tuduhan melampaui ijazah palsu, proses ya hukum yang berlaku. Ya. Tapi intinya biasanya yang terjadi di dunia hukum kita itu begitu. Tapi kalau tuduhan ijazah palsu ini di mana-mana ini kandas, Ya. ya. Bahkan 2 tahun lalu ada 2 gugatan di PN Solo dan Surakarta juga kandas, ya. Jadi kembali lagi ini yang saya bilang tadi, kalau mengenai tuduhan ijazah palsu sudah game over. Ya, Tinggal oke. kita melihat ya kan yang Bareskrim udah indikasi- selesai, kita fokus ke Polda gitu maksud Anda kan? Silakan Iya, komentar maksud saya Pak Kosim. begitu. Ya memang terlalu Telenovela banyak, telenovela terlalu banyak. banyak telenovela ya. Misalnya telenovela ada reuni-reunian, ada yang ngaku alumni UGM, kemudian tidak ada jurusan, ngakunya jurusannya ekonomi manajemen. Ini kan sinetron yang tidak lucu begitu. Tapi itulah telenovela yang hari ini dikembangkan, tidak fokus kepada persoalan yang hari ini dilaporkan oleh Saudara Jokowi tentang fitnah dan pencemaran. Dan bahkan saya melihat Saudara Joko Widodo itu seorang yang tidak ksatria atau bahasa langsung itu pengecut begitu. Kenapa begitu? Kenapa saya sebut pengecut? Dia merasa dirinya dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Dia mengadukan ke Polda Metro Jaya. Harusnya cukuplah dia, pasalnya delik aduan. Dan dalam delik aduan itu harus limitatif. Ada orang-orang, siapa yang memfitnah dirimu? Siapa yang mencemarkan dirimu? Bukan kemudian buang badan. Dan hari ini ada 12 nama terlapor. Saudara Jokowi benar ada yang cuci tangan. Buang badannya di mana itu? Nah, Saudara Jokowi cuci tangan. Ya, saya tidak melaporkan orang, saya hanya melaporkan peristiwa. Begini ya,
kalau itu delik umum, bolehlah dikatakan hanya melaporkan peristiwa. Apa peristiwanya? Pencurian. Pencurinya siapa ya? Tidak tahu. Tolong dicari siapa pencurinya. Ya jelas ada kehilangan barang. Ini pencurian. Tetapi kalau delik aduan, ada yang mencemarkan, ya sopo wonge, tunjuk hidung gitu loh. Sama persis kan hari ini misalkan ya, membangun narasi ada orang besar di balik perjuangan Roy Suryo dan kawan-kawan untuk mengungkap ijazah palsu ini. Tapi tidak berani tunjuk hidung, hanya bicara tentang narasi warna biru. Jangan-jangan studio ini warna biru adalah orang besar juga di balik ijazah palsu. Saya kan gede nih. Lah, Apa iya, saya nah ini orang besarnya jangan-jangan ini begitu. Artinya begini, kalau memang gentleman fokus saudara Jokowi hadapi dan orang-orang yang di sekelilingnya ini menyingkir saja, nggak ada urusannya dengan masalah pencemaran ini tadi. Satu persatu ya, saya tolong diklarifikasi nanti Baik. Pak Gosin ya. Ini kan kasusnya kan satu pencemaran nama baik, Betul. ya pasal 310 KUHP, Betul. oke, korek. Fitnah pasal 311. Betul. Dan kemudian Undang-Undang ITE. 27A. Oke, yang menyerang 27A, kehormatan, 32 sama 35. Ya. Oke, saya minta teman-teman menyiapkan statementnya Pak Jokowi. Nanti mudah-mudahan sudah siap. Kalau sudah siap, oke, kita sama-sama dengarkan dulu pernyataan berikut ini. Begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Jadi Pak Jokowi melaporkan peristiwanya,